Oke, kita lanjutkan ini video kedua ya Bapak Ibu terkait dengan eh, sebelum kita atau persiapan untuk pengajuan akreditasi jurnal ya. Nah, selanjutnya yaitu jumlah kunjungan. Nah, ini salah satu tugas ya tim. Kalau saya nyebutnya itu tim editor, tim reviewer juga sebenarnya bisa itu untuk mempublikasikan, bukan mempublikasikan, tapi untuk sounding ya, sounding bahwa artikel pada jurnal yang kita kelola itu sudah terbit, bisa seperti itu. Itu tujuannya seperti apa? Supaya tujuannya itu ya artikel-artikel yang kita yakini sudah benar prosesnya, sudah kuat substansinya, itu nyampe ke masyarakat, artinya itu kepake. Jadi kalau misalnya memang bagus kualitasnya itu pasti banyak orang akan mengunjungi jurnal kita. Nah, ini jadi kalau misalnya makin banyak kunjungan, itu nanti makin banyak potensi skornya untuk yang di sini. Ya. Terus ini yang kedua, nah ini DOI. Ini pastikan DOI-nya Bapak Ibu udah hidup ya. Dan ini kan kaitannya dengan proses. Kayak misalnya eh, ketika kita ini memang proses agak ribet ketika di proses akhir ya, ketika di publikasi. Jadi kan prosesnya kita klik publikasi dulu ya, kita sudah terbitkan semua, baru nanti DOI-nya akan muncul. Nah itu nanti baru si DOI, BDOI itu kita masukkan ke gali masing-masing artikel, ya kita masukin di situ DOI-nya. Nah itu harus kita pastikan aktif karena walaupun dia sudah muncul itu belum belum aktif. Aktifnya seperti apa? Itu nanti dia di jurnal manajernya biasanya di universitas itu nanti yang akan mengaktifkan DOI-nya. Ya. Terus selanjutnya pencantuman di pengindeks internasional bereputasi. Nah, ini pastinya skornya akan besar ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak apa-apa kalau yang ini cari saja dulu pengindeks yang nasional maupun internasional yang tidak memerlukan persyaratan terlalu berat. Misalnya kalau misalnya di Sinta kan harus ada dua terbitan dulu. Tapi kalau misalnya setahu kami kayak Google Scholar itu masih bisa diajukan indeksasinya itu walaupun belum banyak apa namanya yang diterbitkan. Seperti itu. Itu biasanya di awal-awal tuh Google Scholar itu masih oke. Tapi nanti pelan-pelan tuh misalnya kayak Copernicus dan sebagainya, apalagi sampai Scopus, WOS itu pelan-pelan ya di sampai akhir kita insya Allah akan sampai sana juga. Oke. Nah ini eh kalau yang ini pastikan ya Bapak Ibu, bentar saya ini ke sini dulu. Oke. Nah ini em, yang hal-hal yang perlu kita hindari ya. Jadi misalnya ini adanya potensi plagiat, yaitu ada poin-poin yang membuat dia minus seperti itu catatannya. Jadi ini hati-hati buat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya idealnya kita itu harus menggunakan semacam kayak Turnitin ya di awal tuh karena memastikan jangan sampai apa yang akan kita kelola ini atau artikel yang akan kita terbitkan itu sebenarnya ternyata sudah terbit gitu. Jadi itu kan nanti akan merusak reputasi dari artikel kita, dari jurnal kita. Oke, selanjutnya nih, cakupan keilmuan. Nah, ini cakupan keilmuan ini eh, kita bertugas untuk memastikan bahwa sesuai skop kita itu spesifik dan artikel-artikel yang terbit di situ sesuai dengan skop tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini kan salah satu cara untuk kita mendeteksi jurnal itu predator atau tidak ya. Jadi semua jenis semua ini walaupun ada yang disipliner itu ada, tapi untuk awal saran saya itu saran kami itu lebih ke cakupan ilmiahnya spesifik aja dulu gitu. Jadi jangan sampai terlalu melebar gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu di pendidikan ya udah pendidikan aja gitu. Walaupun akan lebih baik kalau misalnya pendidikannya pun lebih dispesifikkan karena itu skornya nanti akan lebih besar. Terus selanjutnya kepioniran atau orisinalitas ya. Ini muat artikel yang berisi karya orisinalitas yang mempunyai kebaruan memberikan kontribusi ilmiah sangat tinggi. Nah, kalau ini sudah mulai masuk ke substansi ya. Kalau yang tadi itu
yang masuk skor proses ya. Penilaian proses kalau ini sekarang udah ke substansi. Nah, ini kepioniran dan sebagainya ini di sini sebenarnya idealnya itu Bapak Ibu editor itu sudah punya pakemnya. Artinya kita kan memang dituntut untuk sebagai pengelola jurnal ini kita juga harus dituntut untuk update informasi-informasi yang lagi tren sekarang itu apa, yang lagi hot terkait bidang kita itu apa, itu bisa kita jadikan patokan artikel-artikel apa yang akan kita kelola, yang akan kita usahakan untuk publish dalam waktu dekat, misalnya seperti itu. Ya karena ini, kalau misalnya dia oke lah dia misalnya orisinal tapi tidak memiliki keterbaruan, kebaruan itu sebenarnya akan skornya itu akan kurang juga gitu. Jadi di sini idealnya memang kita tidak hanya melihat skopnya saja, tapi kita lihat juga apakah dia mengandung novelty, terus apakah dia misalnya urgent pembahasannya dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan juga ke depan. Oke, terus aspirasi wawasan ini sebenarnya diversity dari eh, author ya. Jadi semakin beragam afiliasi dari si author ini, itu semakin bagus ya. Dan ini meskipun lebih dari 5 negara dan sebagainya ini sebenarnya bisa diusahakan di awal itu walaupun dia negaranya sini tapi misalnya afiliasinya itu luar negeri itu masih bisa diusahakan juga. Artinya misalnya dia orang Indonesia nih, tapi dia misalnya kerja sebagai dosen di universitas tertentu di luar negeri. Nah, itu secara afiliasi itu dia masih afiliasi luar. Itu jadi bisa diusahakan. Dan ini skornya tinggi. Ya. Terus mana tadi? Nah, ini makna sumbangan bagi kemajuan ilmu ini sangat nyata atau ini nih agak susah juga kita menilai. Tapi yang pastinya kalau yang ini bisa kita pastikan juga kalau seandainya dia memang kekinian ya, artinya itu informasi yang ada pada artikel tersebut itu mengandung kebaruan itu tadi. Terus selanjutnya di sini dampak ilmiah ini kaitannya itu tentang jumlah citasinya ya. Kalau misalnya makin banyak nanti yang mensitasi itu semakin bagus ya. Dan ini agak repot juga sebenarnya kalau misalnya kita di pengajuan awal berharap yang terlalu tinggi gitu. Misalnya di atas 30 misalnya itu selama 3 tahun terakhir ya. Padahal kan kita mengajukannya itu di 2 tahun ya, 2 tahun awal. Nah ini mungkin bisa diusahakan tidak yang paling atas tapi di skor-skor maksimal seperti 4 atau misalnya di skor 2 itu masih memungkinkan. Terus selanjutnya di sini di analisis dan sintesis ini bagaimana si artikel tersebut itu menganalisis ya terutama di sini di pembahasannya. Ya tidak cuma di pembahasan sebenarnya tapi di bagaimana dia memaparkan permasalahannya dan nanti ketika di pembahasan tuh bagaimana dia memaknai dari hasil penelitiannya itu sehingga pembaca itu betul-betul mendapatkan hikmah ya, mendapatkan pembelajaran dari artikel tersebut. Itu nanti eh, dia kalau misalnya makin dalam itu makin bagus. Terus ini nisbah sumber acuan primer di berbanding sumber lainnya dan ini ada kaitannya dengan buku ya, buku dengan artikel dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Ini ada hitungannya ya Bapak Ibu. Jadi lebih dari 80% itu dari apa namanya dari artikel-artikel itu sisanya dari buku misalnya atau dari yang lain. Terus derajat kemutakhiran ini dari biasanya kan kita 10 tahun yang terakhir ya. Ini kalau misalnya 80% itu dari 10 tahun yang terakhir itu dapat skor yang lebih banyak juga gitu. Terus penyimpulan dan perampatan. Dan ini apa namanya? Apakah dia betul-betul spesifik ya dari tujuan penelitiannya itu betul-betul beriringan dengan seiring sejalan ya dengan kesimpulannya. Jangan tujuan penelitiannya apa, tapi kesimpulannya apa gitu. Jadi tidak spesifik. Itu akan masuk juga ke penilaian. Terus keefektifan judul ini.
harus clear ya. Jadi Bapak Ibu kita sebagai editor juga berhak memberikan komentar ya apabila misalnya penggunaan kata atau misalnya keefektifan dari judul yang diberikan dibuat oleh autor itu kurang kuat, kurang efektif ya. Oke, terus abstrak. Ini pastikan kalau ini harus harus bisa nih ya karena abstrak itu harus ada yang pakai bahasa Inggris dan apa namanya bahasa Indonesia. Terus pencantuman nama penulis dan lembaga ini harus konsisten. Nah, ini biasanya Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan seleranya Bapak Ibu masing-masing ya. Cari aja rujukan misalnya di jurnal-jurnal yang Bapak Ibu rasa itu layak untuk dijadikan rujukan ya. Jadi misalnya dari namanya itu, terus nanti afiliasinya itu apakah dari prodi, terus ke fakultas, ke negara atau ke universitas dulu, atau misalnya prodi langsung ke negara, langsung ke universitas atau ke negara. Nah, yang seperti itu harus dibuat, termasuk di penulisan angka kecil ya. Itu kan biasanya ada tuh, misalnya eh, penulisnya ada tiga misalnya, dari situ kan ada angka kecil di atasnya itu. Nah, itu silakan. Ada yang menganggap angka tersebut itu merupakan urutan, ada yang mengatakan itu angka tersebut itu sebenarnya merujuk pada dia itu afiliasi yang mana gitu. Kalau misalnya dia terdiri dari beberapa afiliasi. Nah, kami lakukan dan yang menurut kami yang benar itu adalah angka tersebut sebenarnya merujuk pada dia itu afiliasinya yang mana gitu, bukan bukan urutan penulis keberapa. Kalau urutan penulis seberapa itu kan nggak perlu ditulis saja kita udah tahu ya dia ada di berapa. Kecuali koresponden autornya ya itu yang perlu dikasih bintang. Oke, selanjutnya kata kunci ini apa namanya keywordnya itu harus konsisten dan ini di metadatanya harus dipisah ya, jangan digabungin. Nah, itu ada caranya. Terus selanjutnya sistematika pembaban. Nah, ini apa namanya harus sesuai ya, harus betul-betul lengkap dan ya ada hubungannya terkait dengan apa namanya penomoran ya. Penomoran itu nanti jadi babnya itu apa babnya itu jadi jelas. Selanjutnya di sini pemanfaatan instrumen pendukung. Nah, ini apa namanya? Kan kita bisa apa namanya? menambahkan menambahkan misalnya data-data tambahan ya. Dan itu sifatnya tidak muncul di artikelnya secara langsung. Nah, itu apa namanya? perlu juga disiapkan ya. Perlu juga dianjurkan untuk di-upload juga sekalian oleh si autornya. Terus penyusunan daftar pustaka ini baku dan konsisten menyarankan menggunakan aplikasi penghitungan standar nih ya, hampir sama seperti yang tadi saya bilang. Terus cara pengacuan dan pengutipan, nah ini hampir sama ya karena kan kita menggunakan apa namanya satu kutipan satu alat bantu ya software yang untuk mengutip misalnya Bapak Ibu menggunakan Mendeley atau misalnya yang lain. Terus peristilahan dan peristilahan dan eh, kebahasaan ya ini harus baku karena ini merupakan academic writing jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baku ya harus formal. Nah, itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan ini memang tidak terlalu detail karena saya yakin Bapak Ibu semua udah mendapatkan informasi dari yang lain juga ya. Tapi kalau misalnya ini merupakan informasi yang awal yang Bapak Ibu dapatkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita usahakan sebaik mungkin artikel atau jurnal yang kita kelola bisa benar-benar berdampak ya, berdampak pada ilmu pengetahuan sehingga kita memberikan legasi yang sangat baik untuk generasi selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.